Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Amanda, Nabila Fahirah, Nasya Syadita, Tasya Virginia, dan Triliuna Meriska akan menjelaskan tentang Permendagri nomor 20 tahun 2018. Baik, berikut adalah pasal-pasal yang akan kami bahas dalam materi kelompok kami, yaitu pasal 1 sampai 8. Berikut adalah bagian-bagiannya. Pasal 1 sampai 16 dibahas oleh Nasya Syadita, pasal 17 sampai 32 dibahas oleh Nabila Fahirah, pasal 1 bagian 2 sampai dengan bab 2 bagian 2 pasal 4 dibacakan oleh Tasya Virginia, bab 2 bagian 2 pasal 5 sampai 6 dibacakan oleh Aisyah Amanda, dan yang terakhir bab 2 bagian 2 pasal 7 sampai 8 dibacakan oleh Triliuna Meriska. Bab 1 yang berisi ketentuan umum. Pasal 1 bagian ke-1 ayat 1 sampai 16. Poin pertama ada desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Poin kedua adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa atau biasa disebut kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Poin selanjutnya ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya ada keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa memiliki rencana kerja pemerintahan desa atau biasa disebut RKP, yaitu penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Desa juga memiliki APBD, yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa. Selanjutnya adalah penerimaan desa. Penerimaan desa yang biasa disebut uang masuk ke rekening kas desa, sedangkan pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa. Poin selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Selanjutnya ada belanja desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Selanjutnya ada pembiayaan desa, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD adalah Kepala Desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Yang terakhir adalah sekretaris desa, yaitu perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 1 untuk bagian ke-1 pada ayat 17 sampai dengan 32. Ayat 17 ini kepala urusan atau disebut dengan KAUR adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa. Ayat 18 kepala seksi atau KASI
yang artinya perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa. Ayat 19 ini rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 tahunnya pada bank yang ditetapkan. Untuk ayat 20, badan usaha milik desa atau disebut dengan BUM desa, yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa ini dan dipisahkan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya mengenai kesejahteraan masyarakat desa. Ayat 21 ini adalah dana cadangan atau dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggarannya. Ayat 22, surplus anggaran desa, yaitu selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Untuk ayat 23 itu defisit anggaran desa, yaitu selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Selanjutnya ayat 24, sisa lebih perhitungan anggaran atau bisa disebut dengan SILPA, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Untuk ayat 25 ini dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, yaitu dokumen yang membuat rincian setiap kegiatan atau anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Ayat 26, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, disingkat dengan DPPA, yaitu dokumen yang membuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana untuk beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB desa atau perubahan penjajaran APB desa. Ayat 27 ini DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, yang artinya dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Ayat 28 ini penggandaan barang atau jasa desa. Bisa disebut dengan penggandaan barang atau jasa, yaitu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintahan desa ini, baik dilakukan melalui swakelola atau penyediaan barang dan jasa. Ayat 29 ini rencana anggaran kas desa atau RAK desa, yaitu dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar. Ini digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk menandai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya, dibuatlah surat permintaan pembayaran atau SPP, yaitu dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, menterinya itu adalah Menteri Dalam Negeri. Untuk ayat 32 ini, aparat pengawas internal pemerintahan atau disebut dengan APIP, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan, non-kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota. Bagian kedua, pelaksana pengelolaan keuangan desa. Pada pasal 4, PPKD itu terdiri atas pertama sekretaris desa, kedua kaur dan kasih, ketiga kaur keuangan. Pada bagian kedua, asas pengelolaan keuangan desa. Pasal 2, yaitu pertama, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kedua, APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian bab 2, kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Bagian ke-1, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pada pasal 3, yaitu kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Lalu kepala desa selaku PKPKD yaitu mempunyai kewenangan, yaitu pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Yang ketiga, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Yang keempat, menetapkan PPKD
Yang kelima, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. Yang keenam, menyetujui RAK desa, dan yang ketujuh, menyetujui SPP. Lalu dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa itu menggunakan kekuasaannya sebagiannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Lalu pemelimpahan sebagai kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Baik, saya akan menjelaskan pasal 5 yang terdiri dari ayat 1 sampai 3. Ayat pertama adalah sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan pada pasal 4, yaitu PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur kasih, dan kaur keuangan. Jadi, di pasal 5 ayat 1 ini, yaitu sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Ayat kedua, yaitu sekretaris desa mempunyai 6 tugas. Nah, 6 tugas diantaranya yaitu, yang pertama, mengkoordinasikan jenis dan pelaksanaan kebijakan APB desa. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa. Yang ketiga, koordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang keempat, koordinasi penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa. Yang kelima, mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Ayat terakhir pada pasal 5 yaitu ayat ketiga adalah sekretaris desa juga mempunyai 3 tugas lainnya. Apa saja sih? Yang pertama, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. Nah, kepanjangan dari DPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran. Yang dimaksud adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Nah, selanjutnya ada DPPA nih. DPPA itu apa sih? DPPA itu adalah daftar pelaksanaan perubahan anggaran, yang dimana itu adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan terakhir. Dan yang terakhir ada DPAL, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, yang dimana adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana sesuai kegiatan lanjutan yang anggarannya sesuai dengan silpa tahun anggaran sebelumnya. Nah, yang kedua ada melakukan verifikasi terhadap RAK desa. RAK itu adalah rencana anggaran kas. Jadi RAK desa itu adalah rencana anggaran kas desa. Dan yang terakhir adalah melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya ada pasal 6 yang terdiri dari ayat 1 sampai 5. Ayat pertama berbunyi, kaur kasih bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran. Nah, di sini pada pasal 4 huruf B yaitu kaur dan kasih di dalam PPKD. Jadi, kaur kasih di sini bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Ayat kedua yaitu terdapat 2 kaur yang dimaksud pada ayat 1. Loh, apa aja? Yang pertama, kaur tata usaha dan umum. Dan yang kedua, kaur perencanaan. Ayat ketiga terdapat 3 kasih yang dimaksud pada ayat 1. Nah, di sini ada 3 kasih yang dimaksud pada ayat 1 yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Apa aja sih? Yang pertama, kasih pemerintahan. Yang kedua, kasih kesejahteraan. Dan yang ketiga, kasih pelayanan. Ayat keempat berbunyi, kaur kasih mempunyai 6 tugas pada ayat 1, yang terdiri diantaranya, yang pertama,
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Yang kedua, melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya. Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Nah, ayat terakhir yaitu ayat kelima adalah ada pembagian tugas KAUR dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran. Nah, yang dimaksud dengan pembagian tugas KAUR dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran itu terdapat pada pasal 6 ayat 4 yang saya sebutkan tadi. Dan itu semua tugas yang dilakukan dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 menjelaskan, KAUR dan KASI melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 4. Ayat kedua menjelaskan, tim yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut berasal dari unsur perangkat desa, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Ayat ketiga menjelaskan, perangkat desa yang dimaksud pada ayat 2 yaitu pelaksana kewilayahan. Ayat 4 menjelaskan, pembentukan tim yang dimaksud pada ayat 1 diusulkan pada saat penyusunan RKP desa. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat kelima menjelaskan, tim yang dimaksud pada ayat 4 ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Dari pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini dapat kita ambil quotes ya teman-teman, yaitu at some point in the past we were all Africans by Alan Morris Anthropologist. Dan sekarang kita masuk ke pasal yang terakhir yaitu pasal 8 bagian 1 sampai dengan 3. Bagian pertama menjelaskan KAUR keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C melaksanakan fungsi kebendaharaan. Bagian 2 menjelaskan, KAUR keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas sebagai berikut, menyusun RAK desa dan melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian yang ketiga menjelaskan, KAUR keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.